Om Swastiastu. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Kadek Cahaya Gondang-Riyadi. NIM saya 2215091022 rombel 26. Di sini saya akan mempresentasikan materi ketuhanan dalam agama Hindu atau bisa disebut dengan Brahma Widya. Brahma Widya atau ketuhanan dalam agama Hindu. Di mana Brahma Widya itu terdiri dari dua kata, yaitu Brahma yang berarti Tuhan dan Widya yang berarti pengetahuan. Dan jadi Brahma Widya itu adalah pengetahuan tentang ketuhanan dalam agama Hindu. Baik, lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu mengenai histori dari Brahma Widya. Sumber utama yang menyatakan bahwa Brahma Widya itu ditetapkan menjadi ajaran agama Hindu itu terdapat di Veda Sruti, dan terdapat juga Veda Smriti yang tidak sedikit memuat pokok-pokok atau inti-inti mengenai ajaran ketuhanan dalam agama Hindu. Kemudian yaitu ada Kitab Purana, di mana Kitab Purana ini mengemukakan pokok-pokok pengertian ketuhanan menurut caranya tersendiri yang bersifat mitologi, di mana karena hal tersebut sering terjadi perbedaan pendapat atau adanya perdebatan antara mengenai pengertian Tuhan di antara para penganutnya masing-masing. Kemudian lanjut pada bahasan selanjutnya, yaitu bagaimana apa sih Tuhan menurut Hindu atau pandangan Tuhan bagi umat Hindu. Yang saya tangkap itu ada 3. Pertama itu, Hindu itu menganggap Tuhan itu hanya satu. Kepercayaan agama Hindu itu adalah Tuhannya hanya satu, akan tetapi penyebutannya saja yang berbeda-beda. Kepercayaan agama Hindu, Tuhan itu hanya satu dan tidak ada Tuhan yang berbeda di antara semua agama, baik itu agama Muslim, Kristen, Buddha, Katolik, Protestan. Itu semua Tuhannya sama, hanya saja penyebutannya yang berbeda-beda. Kemudian agama Hindu itu memiliki konsep dasar untuk memahami ketuhanannya ya, yaitu Tam Eva Adwityam Brahman, yang berarti Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Dan juga ada Eko Narayana Nadwitya Asti Kalcit, yang berarti hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Lalu dalam agama Hindu itu mempercaya Tuhan itu bersifat acintya, atau tidak terfikirkan, tidak terbayangkan. Maka dari itu, karena kita sebagai umat manusia yang memiliki banyak kekurangan atau bersifat awidya, yaitu tidak sempurna, memuja Tuhan itu dengan beberapa sebutan. Pada kitab suci agama Hindu yaitu Weda, di mana isinya itu adalah Ekamsat Wiprah Barada, Bahuda, Widanti, yang artinya hanya satu Tuhan, namun orang bijak saja yang menyebutnya dengan banyak nama. Kemudian dekatkan diri dengan Tuhan. Kita sebagai umat manusia tidak sempurna ini harus bisa menutupi ketidaksempurnaan ini. Jangan sampai kita baru jadi umat manusia yang tidak sempurna, kita jadi semena-mena kayak berpikir, oh ya udah, kita kan manusia yang tidak sempurna, jadi nggak apa deh berbuat salah. Menurut saya itu suatu kesalahan besar, karena dengan kita sebagai manusia yang tidak mungkin bisa sempurna ini, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara entah itu menghargai dan menghormatinya, dengan cara menghargai sesama manusia, menjaga lingkungan, memelihara hewan, atau menjaga hewan. Itu juga beberapa langkah-langkahnya atau tindakannya yang tepat. Misalnya dengan kita berbuat baik dengan sesama manusia, otomatis kita akan mendapatkan imbalannya.
imbalannya itu seperti apa? Ya orang lain pasti akan berbuat baik dengan kita. Simpelnya itu, jika kita berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Jika kita ingin hidup bahagia, maka berbuat baiklah, karena menurut saya surga dan neraka itu ada di kehidupan kita yang sekarang, di mana jika kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan surga. Jika kita berbuat buruk atau jahat, kita akan mendapatkan neraka. Dengan kita berbuat baik dengan sesama manusia, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita, juga salah satu surga. Dengan kita menjaga lingkungan, kita juga akan menikmati lingkungan tersebut, keindahan lingkungan tersebut, juga kita menjadi hidup sehat. Kemudian dengan menjaga hewan, itu juga secara tidak langsung hewan itu akan berbuat baik dengan kita. Salah satunya misal kayak seperti saya yang memelihara anjing di rumah. Dengan saya memberikannya makan setiap hari, membersihkannya, secara tidak langsung kita mendapat imbal balik. Anjing itu mau menjaga kita, jaga rumah kita, kurang lebih seperti itu. Dekatkan diri dengan Tuhan itu, kita harus menerapkan trihita karana. Menurut saya kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut konsep Brahma Widya, di mana konsep Brahma Widya ini terdiri dari 6, yaitu ada Jiwa Purana, Turan Tatwa, Buana Kosa, Kusuma Dewa, Jiwa Gama, dan Gongwusi. Di mana Jiwa Purana ini adalah menceritakan atau menjelaskan tentang keagungan Dewa Siwa ketika bersama Trimurti, bersama Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa sendiri. Kemudian lanjut ke Turan Tatwa. Di sini menjelaskan Tuhan itu hanya ada satu, tidak ada dua. Hanya saja penyebutannya yang berbeda-beda. Kemudian ada di Buana Kosa. Buana Kosa ini menekankan paham siwa yang terdapat pada naskah Ekadasa Adhyaya. Kemudian Kusuma Dewa. Pada konsep ini terdapat ajaran Brahma Widya pada bagian mantra suci. Maaf, saya ada salah ketik. Kemudian lanjut di Siwagama, itu menjelaskan tentang gelar ide Sang Yang Widi. Kemudian ada di Gongwusi. Nah, di Gongwusi ini menjelaskan sebutan Tuhan beraneka ragam sesuai dengan fitur Gongwusinya. Salah satu contohnya itu seperti pada buku Landep, Tuhan disebut dalam agama Hindu itu, atau agama Hindu menyebutnya dengan Sang Hyang Mahadewa. Kemudian pada buku Tir jadi Sang Hyang Mahayukti. Kemudian saat itu Tolu menjadi Sang Hyang Bayu, dan saat Gambrek bergelar Sang Cakra, Wariga bergelar Sara, dan banyak lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya presentasi dari saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.